Seorang cowok dengan hoodie hitam miliknya menodongkan pistol ke arah Yuju yang tak berdaya. Tubuh Yuju terduduk lemah di kursi coklat kayu itu. Ia melihat ke arah cowok itu dengan raut wajah ketakutan, tangannya diikat dengan tali. Akhirnya gue bisa dapetin lo, gimana rencana gue? Sempurnakan. Cowok itu berjalan pelan ke arah Yuju dan berhenti di depannya. Bahkan suami lo yang bodoh itu gak bisa selamatin lo. Cowok itu terkekeh pelan, namun bukannya membuat Yuju terpana. Cowok itu semakin menakutkan ketika ia tertawa. Yuju menggelengkan kepalanya berulang kali, tak habis pikir dengan hal yang cowok ini lakukan di hadapannya. Atau jangan-jangan dia emang gak pernah peduli sama lo. Karena selama yang gue lihat lo yang selalu berusaha untuk deketin dia, ucap cowok itu sambil mengelus pelan surai lembut Yuju. Lo ngangka gak kalau gue yang selama ini ngelakuin hal ini ke lo? Yuju masih tak tahu siapa dia, wajahnya hitam tak terlihat sama sekali. Apa ini? Mengapa hal ini harus terjadi padanya? Mungkin enggak ya, lo bahkan gak ingat gue Ju. Atau emang si brengsek itu yang selalu ada di ingatan lo? Teriak cowok itu membuat Yuju tersentak ketakutan, air mata terus-menerus menetes keluar dari pelupuk matanya. Di mana pelindungnya? Apakah benar yang cowok ini katakan bahwa Jungkook sama sekali tak peduli pada dirinya? Bahkan di saat kayak gini dia gak tahu kalau lo gue culik Ju, itu yang lo banggain dari dia. Hah? Tanya cowok itu dengan nada yang keras. Gue yakin Jungkook bakalan dateng dan bakalan habisin lo, sialan. Teriak Yuju kepada cowok itu. Cowok itu melihat ke arahnya geram dan tergerak berjalan ke arahnya dan menamparkan kuat pipi mulus Yuju. Darah keluar dari ujung bibir Yuju. Ah, ucapnya meringis kesakitan. Jangan pernah ngeluarin suara lo sekarang. Sekali lagi lo ngomong lo bakalan gue tembak pakai pistol ini. Ancam cowok itu sambil kembali menodongkan pistol ke arahnya. Suara pintu didobrak terdengar. Yuju tersenyum lirih melihat Jungkook di sana. Jungkook berlari ke arah cowok itu dan langsung meninju kuat wajahnya sampai tubuh cowok itu tersungkur serta pistol miliknya jatuh. Lo milik gue, sialan. Jungkook membabi buta memukuli wajah cowok itu, namun siapa sangka tangan cowok itu berusaha mengambil pistol yang terjatuh di dekatnya. Dengan segera ia menembakkan sebuah peluru ke arah tubuh Jungkook. Jungkook, Yuju terbangun dari mimpi buruknya tadi. Keringat dingin bercucuran keluar dari pelipis kepalanya. Yuju menoleh ke arah samping dan bernapas lega saat menemukan Jungkook yang masih terlelap tidur dengan posisi bersandar. Ia menatap lekat lelaki di hadapannya itu, dan menatap sedih ke arahnya. Mengapa itu terasa sangat nyata sekali tadi? Tangannya ia ulurkan untuk mengusap pucuk kepala Jungkook, menatap sendu ke arahnya dan memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya dan keluarganya. Hanya karena dirinya ini semua orang yang berada di sekitarnya menjadi terancam akibat peneror itu. Sinar mentari masuk melalui jendela kamar putih milik Jungkook. Namun ada yang berbeda sekarang sedari malam tadi Jungkook tak bisa menutup matanya karena pesan yang Yuju kirim masih teriang-iang di dalam kepalanya. Bisa mati gue kalau begini terus, ucapnya pada dirinya sendiri. Tangannya terulur untuk mengacak-acak rambutnya frustasi. Untung saja hari ini hari Minggu di mana ia tak pergi ke sekolah sekarang. Kalau tidak bisa-bisa ia tidak fokus seharian. Ia bangun dari tidurnya dan berjalan keluar dari kamarnya. Ia turun berjalan ke dapur untuk meminum segelas air putih, menetralkan pikirannya dan menghembuskan napasnya pelan. Sebuah dering telepon terdengar keluar dari handphone miliknya. Ia selalu bawa handphonenya di kantong celananya alasannya supaya tidak lupa membawanya. Dengan malas ia melihat telepon masuk dari handphonenya. Namun rasa malasnya hilang kala melihat nama yang tertera di layar handphonenya. Dengan cepat ia menggeser layarnya ke tombol hijau itu. Halo, suara khas milik Yuju masuk ke gendang telinganya. Senyuman kembali terukir kala mendengar suara lembut milik istrinya itu. Kenapa? Aku mau pulang, kamu bisa jemput gak? Kalau gak bisa aku pulang bareng Yonghun aja, ini dia lagi nungguin, kata Yuju membuat Jungkook dengan cepat berjalan ke arah kamarnya untuk mengganti baju. Ia tahu Yonghun ia adalah anggota geng Butterfly Jungkook,
ia mengenal Yonghun cukup lama, ia pintar dalam hal matematika juga mungkin hal itu yang membuat Yonghun juga ikut dalam olimpiade ini. Gue aja yang jemput, jangan coba-coba pulang bareng cowok lain, gue ganti baju bentar, ucapnya kemudian dengan gampangnya mematikan telepon secara sepihak. Di lain tempat Yuju sedang mencak-mencak kesal melihat Jungkook yang dengan gampangnya mematikan sambungan telepon dari dirinya. Memang resiko punya cowok batu tuh besar banget ya, gak bisa romantisan. Di lain tempat Yuju sedang mencak-mencak kesal melihat Jungkook yang dengan gampangnya mematikan sambungan telepon dari dirinya. Memang resiko punya cowok batu tuh besar banget ya, gak bisa romantisan. Kenapa Ju? Tanya Yonghun yang heran melihat tingkah Yuju sekarang. Yuju melihat ke arahnya dan mendelik kesal kepada Yonghun. Bos lo tuh, bilangin sama dia jangan dingin banget, pengen gue bakar aja tuh orang biar meleleh. Enak banget coba matiin telepon dari gue, padahal kan gue belum selesai ngomong, katanya kesal sambil memukul kuat Yonghun melampiaskan kekesalannya kepada cowok itu. Hei ikan buntel, badan gue sakit bego. Kalau lo kesel jangan ke gue dong, ke suami lo Ju bukan gue gak ada salah, ucap Yonghun sambil berusaha menghindari pukulan dari Yuju. Sama aja lo anak buahnya, semua hal yang berhubungan sama dia gue benci. Ucapnya terus-terusan memukuli tubuh Yonghun. Ya ampun lo emang bikin darah tinggi orang kambuh aja Ju, pengen tak tampol kepala lo, gimana sih si Jungkook ngadepin tingkah lo yang aneh ini. Kalau gue udah ampun kali. Yuju terbangun dari tidurnya dan betapa terkejutnya ia sangat melihat ruangan yang sudah sepi, melihat ke samping dan ia kembali terkejut melihat dirinya yang bersandar di bahu Jungkook yang juga tengah tertidur sama seperti dirinya, bukannya membangunkannya mengapa Jungkook jadi ikut-ikutan tertidur. Bangun dong, ucap Yuju sambil menepuk pelan pipi Jungkook agar terbangun. Dan baru sekali tepukan Jungkook sudah terbangun dari alam mimpinya. Udah bangun, ya udah pulang, ucap Jungkook sambil berbicara dengan suara serak khas bangun tidur. Jungkook bangkit dari duduknya dan berjalan keluar meninggalkan Yuju di belakangnya. Dengan segera Yuju berlari menyamakan dirinya dan Jungkook, namun saat melihat kantin kantor Yuju membulatkan matanya lagi. Tangannya ia arahkan untuk mencekal tangan Jungkook. Jungkook yang bingung pun melihat ke arah Yuju dan mengerti sinyal yang Yuju berikan. Mengangguk pasrah membiarkan Yuju membeli makanan di sana. Menunggu Yuju memilih makanan Jungkook duduk di kursi kantin sambil memainkan handphonenya. Beberapa menit kemudian Yuju membawa sebuah plastik putih berisikan gorengan dan membeli minuman botol. Skui pulang, makannya di jalan aja, ucap Yuju sambil berjalan terlebih dulu. Beberapa meter lagi mobil yang mereka tempati sudah dekat, selalu saja sial dan ceroboh Yuju tersungkur jatuh ke tanah. Jungkook yang melihatnya dengan cepat berlari ke arah Yuju, ia melihat goresan tipis di kaki Yuju yang sedikit mengeluarkan darah, bukannya Yuju menangis dan mengadu kesakitan, ia malah tertawa melihat keadaannya sekarang. Fix lo unik, beda dari yang lain, ucap Jungkook yang heran melihat Yuju. Bisa dikatakan jika cewek lain akan berpura-pura manja berbanding terbalik dengan Yuju sekarang. Alah luka kecil doang gak usah dipermasalahin lah, kui pulang, ajak Yuju sambil bangkit dari duduknya. Setelah berhasil bangkit, Yuju kembali berjalan seperti biasanya. Jalannya hati-hati jangan kayak dikejar hantu, peringat Jungkook dari arah belakang dan langsung diangguki oleh Yuju. Yuju terlebih dahulu masuk ke dalam mobil dan duduk di jok samping pengemudi. Jungkook masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Yuju, namun melihat ke arah Yuju dan betapa terkejutnya ia melihat Yuju yang sudah bercucuran air mata. Loh kenapa nangis? Tanya Jungkook dengan lembut. Yuju melihat ke arahnya dan semakin menangis, dan dengan tak tega ia kembali membawa Yuju ke dalam pelukannya. Sakit kan makanya jangan sok kuat. Ejek Jungkook membuat Yuju semakin menangis, namun setelah itu ia menggelengkan kuat kepalanya. Bukan sakit hiks, tapi malu hua. Tangis Yuju kuat di pelukan Jungkook. Jungkook yang mendengarnya terkekeh pelan melihat tingkah gemas istrinya ini. Tadi banyak banget tahu yang ngetawain aku, tapi kamu gak lihat, aku malu banget hiks. Cerocos Yuju mengeluarkan keluh kesahnya.
Lagi dan lagi Jungkook hanya bisa tertawa. Makanya jadi cewek jangan terlalu jiwa laki, jalan gak bisa tenang loh, kata Jungkook membuat Yuju menghapus air matanya cepat dan menatap Jungkook kesal. Kamu mah gak ngerti, kalau jalan kayak gitu tuh kata Jihyo biar jadi cepet gitu, makanya aku ikutin, kata Jihyo tuh kalau jalan kayak gitu jadi kelihatan keren, kamu mah, ucapan Yuju terpotong kala satu buah gorengan masuk ke dalam mulutnya. Pelakunya adalah Jungkook, ia sudah capek untuk mendengar ucapan Yuju yang unfaedah, bisa-bisa telinganya rusak mendengar omongan Yuju yang selalu saja ingin membuat kesabarannya hilang.